الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Sebelumnya maju dulu. La tukhallina sufuf farighah. Yang agak lebih sepuh maju. Dirapihkan barisannya. Terus mang sampai sini. Nah. Tengah baik. Di tengah. Nah, Masya Allah. Aywa, tamam. Khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa hadha fi shalah. Wa nuqisu fi kharijus shalah. Sebaik-baik saf laki-laki itu yang paling depan, yang paling jelek, yang paling belakang di dalam bab salat. Dan di dalam bab lain kita kiaskan. Nah, kita lanjut pelajaran kita di dalam membahas kitab Safinatun Najah dan kita akan istiqomah insyaallah membacanya sebelum Mahalul Qiyam. Kemudian setelah Mahalul Qiyam nanti dilanjut oleh Habib Maulad Dawilah dengan baca kitab adab. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, halaman berapa? Baik. Lupa. Di situ halaman berapa? Coba cek. Arkanul Iman, 11. Nomor 11. Masih membahas tentang Arkanul Iman. Wa Arkanul Iman an tu'mina billah. Kita sudah membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembahasan yang kedua. Wa an tu'mina bi malaikatihi. Wajibnya beriman kepada para malaikat-malaikat Allah. Apa maksud beriman kepada para malaikat? Maksud beriman kepada malaikat kita meyakini dan mempercayai bahwasannya malaikat-malaikat Allah adalah ajsamun nuraniyatun latifatun laisu dzukuran wala inathan wala khunatha. Kita fahami dan meyakini bahwasannya yang namanya malaikat Allah adalah sebuah makhluk yang berbentuk dari cahaya yang lembut. Jadi kita harus fahami malaikat itu adalah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya. Dia punya bentuk, tapi bentuknya itu dari cahaya yang sangat lembut sekali. Artinya, kalau andai kata ada 1 juta malaikat di masjid ini, kira-kira cukup nggak? Cukup nggak? Kenapa? Karena dia cahaya. Bukan seperti kita. Kita punya tubuh, punya jisim, punya kulit, punya spesifik bentuk tulang dan lain sebagainya. Jangankan 1 juta, mungkin 10.000 di masjid ini udah sedek-sedekan. Keringat basah udah keluar semua. Karena kita bukan dari cahaya. Tapi kalau andai kata 1 juta lampu ada di sini, kemudian dinyalakan secara sekaligus, bisa nggak? Mati, wattnya kecil di sini. Bisa kalau wattnya gede. Ya, kalau misalkan bisa, ya bisa cahaya, karena cahaya dia tidak membutuhkan tempat, kemudian tidak berpengaruh dengan tempat dan lain sebagainya. Maka malaikat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar dalam satu majelis ada malaikat Allah kemudian berbondong-bondong sampai memenuhi langitnya Allah, itu jangan bingung, karena mereka ajsamun nuraniyah, karena mereka terbuat dari cahaya. Laisu dzukuran wala inathan wala khunasa. Dan para malaikat Allah itu bukan laki-laki, juga bukan perempuan, juga bukan bencong. Khunas itu yang punya 2 kelamin, bukan. Ya.
Jadi jangan berpikir malaikat itu, ini wajib diimani nih. Ngimanin malaikat dengan cara gini maksudnya. Bukan hanya percaya ada malaikat tapi angel itu ada laki-laki, ada perempuan. Malaikat, kita imani malaikat adalah sebuah bentuk yang terbuat dari cahaya, yang dia bukan laki-laki juga bukan perempuan dan bukan orang zat yang memiliki dua kelamin. La abalahum wala ummalahum. Mereka tidak punya ayah, mereka tidak punya ibu. Dan mereka sangat memegang teguh setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempercayai segala hal yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat Allah tidak makan, juga tidak minum, dan tidak menikah. Tidak makan, tidak minum, dan juga tidak menikah, dan juga tidak melahirkan. Tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak melahirkan, dan tidak tidur. Dan tidak tidur. Ini makhluk Allah yang spesial. Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ini para malaikat Allah, wala tuktab a'maluhum. Amal mereka enggak pernah dicatat. Tidak seperti manusia dan jin. Kalau malaikat amalnya tidak dicatat. Kenapa? Karena mereka tukang catat. Dan mereka tidak dihisap karena mereka panitia hisap. Dan amal mereka tidak akan ditimbang. Kenapa amal para malaikat tidak akan ditimbang? Karena enggak ada kejelekan di dalam amalnya para malaikat. Semuanya baik. Semuanya baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para malaikat nanti akan dibangkitkan bersama jin dan manusia. Karena malaikat ada masanya nanti kalau trompet sangkakala ditiupkan, mereka pun semuanya akan meninggal kecuali 4 malaikat. Nanti kita bahas. Wala tuzanu amaluhum yashfa'una fi usati bani Adam. Malaikat ini bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat kepada para maksiat dari anak keturunan Adam. Malaikat bisa beri syafaat, bisa memberi syafaat. Makanya setiap amal kita itu disaksikan oleh para malaikat Allah. Perbanyaklah beribadah kepada Allah walaupun halayaknya enggak ramai. Ini melatih, kata-kata ini melatih kita untuk lebih ikhlas kepada Allah. Untuk kita lebih beramal karena Allah. Jadi amalnya entong hanya ingin dilihat manusia, tapi ketahuilah setiap amal perbuatan kita dilihat oleh makhluk Allah yang bernama malaikat. Ya. Wa yarahumul mu'minuna fil jannah. Dan ketika orang-orang beriman masuk ke dalam surga, mereka akan melihat malaikat ini. Ketika mereka masuk ke dalam surga, Allahumma zukna fi dukhulil jannah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menikmati apa-apa yang ada di dalam surga. Tapi ada perbedaan ulama nih. Sebagian ulama mengatakan nanti di surga malaikat bisa menikmati segala hal yang ada di dalam surga. Tapi sebagian lagi seperti Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi, beliau mengatakan malaikat di dalam surga itu tidak bisa menikmati segalanya. Artinya apa? Mereka seperti di dunia, nggak bisa nikah, juga mereka tidak makan. Kan tadi dikatakan malaikat bisa menikmati segala hal yang dalam surga. Kan segala hal yang dalam surga salah satunya ada makan, minum, menikah, ya. Tapi kata Imam Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi, seorang ulama juga dalam ilmu tauhid, beliau mengatakan tidak. Tapi itu bertentangan. Kata sebagian ulama, kalau misalkan malaikat tidak bisa menikmati perkara di dalam surga seluruhnya, lalu bagaimana tentang janji-janji Allah bidadari yang akan dinikahi? Bidadari itu kan bagian daripada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bertentangan. Wa yamutuna binafkhatil ula illa hamalatal arsy warusaul arba'a fa innahum yamutuna ba'daha. Semua para malaikat akan meninggal nanti ketika trompet sangkakala ditiupkan. Yang pertama, trompet ditiupkan yang pertama, semua malaikat akan meninggal kecuali yang memegang arsy-nya Allah. Ya, jadi arsy-nya Allah itu ada 4 tiang dipegang oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemimpin para malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Mereka meninggalnya akhiran. Amma qablaha fala yamutu ahadun minhum.
Tapi sebelum trompet sangkakala itu ditiupkan, tidak ada satupun dari malaikat yang meninggal. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti nggak ada satupun malaikat yang meninggal, kecuali nanti ketika trompet sangkakala diumumkan. Jadi jangan percaya kalau ada tiba-tiba pengumuman di status di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang rahmatullah malaikat Jibril. Waduh, kita namanya nggak ada malaikat meninggal. Nggak taunya pasti ditanya, emang ada malaikat Jibril? Iya Bib, nama anak tetangga saya namanya Mikail. Oh, kirain dia malaikatnya. Kan ada kan yang sekarang nama-namanya pakai nama malaikat, kan ada Mikail, Jibril, siapa lagi? Ridwan, Malik, telah meninggal Ridwan. Waduh, mana? Nah, Masya Allah, pakai nama malaikat-malaikat Allah. Ya, fayajibul iman bi annahum balighuna fil kathrah ila had la ya'lamuhu illallah. Dan kita wajib mengimani bahwasanya para malaikat Allah itu jumlahnya banyak sekali. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat. Bahkan kalau kita melihat cerita Nabi di dalam Isra Mi'raj, itu Nabi pernah bercerita di Baitul Ma'mur, di atas sana ada Ka'bah kayak di dunia. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu dikelilingi setiap harinya, Nabi melihat ada 70.000 malaikat Allah mengelilingi arsy tadi. Setiap harinya masuk 70.000 malaikat Allah, ya, dan nggak pernah keluar. Sekali dia muter udah sampai hari kiamat. Setiap hari itu 70.000, Masya Allah. Bahkan ada satu malaikat namanya Muqarrabun, malaikat Muqarrabun. Ini tugasnya Allah ciptakan hanya melihat, memandang Allah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan malaikat ini nggak pernah tahu Allah tuh menciptakan makhluk lain selain dia. Dia nggak tahu adanya manusia, dia nggak tahu adanya makhluk-makhluk yang lain. Jadi khusus malaikat ini untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi malaikat yang Allah ciptakan hanya dari awal diciptakan sampai hari kiamat kerjaannya sujud aja. Ada lagi malaikat yang kerjaannya ruku aja. Ada lagi malaikat yang kerjaannya cuma berdiri aja, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari semua kehebatan malaikat itu semua, mereka ketika nanti di akhirat mengatakan, ma arafnaka haqqa ma'rifatik wala abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, maafkan kami, sesungguhnya kami tidak betul-betul mengenal Engkau dan tidaklah kami beribadah sebenar-benarnya ibadah. Padahal dari awal diciptakan sampai akhir kerjaannya ibadah unggul. Jadi kita yang perlu kita pahami, kita bisa ibadah itu pemberian dari Allah, dan Allah nggak butuh ibadah kita. Sudah ada malaikat-malaikat Allah yang banyak sekali yang beribadah kepada Allah, yang Allah nggak butuh ibadah kita. Tapi ketika kita ibadah kepada Allah, dari kasih sayangnya Allah kasihkan kita balasan dunia akhirat atas ibadah yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa kan malaikat katsirun, malaikat banyak sekali yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jumlah malaikat yang terlalu banyak ini yang wajib kita imani hanya 10. Yang wajib kita imani hanya, kenapa? Karena 10 malaikat ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kita wajib mengimaninya secara detail. Maksudnya secara nama-namanya kita harus imani dan tugas-tugas mereka, karena 10 para malaikat ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Selain 10 malaikat ini banyak. Kita tahu ada malaikat yang meniupkan ruh di dalam rahim seorang ibu. Ada malaikat yang kerjaannya keliling di muka bumi mencari majelis zikir dan majelis ilmu, ya kan? Kita sering dengar tuh malaikat-malaikat, ya. Ada lagi malaikat yang ketika ngelihat rumah kita penuh dengan cahaya Quran, dia ikut masuk, ya. Malaikat tadi, setiap kita membaca Al-Quran, malaikat tadi masuk. Tapi sebaliknya, ada malaikat-malaikat yang gak bakal masuk rumah kalau di rumah kita ada anjing, kalau di rumah kita ada patung-patung. Malaikat-malaikat tadi gak bakal masuk ke rumah yang ada anjingnya, karena Nabi SAW sempat beberapa bulan tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sudah lama daripada itu baru kemudian diketahui ada bangkai anjing yang disimpan oleh tetangga Nabi, oleh orang jahat, ditaruh di rumahnya Nabi tanpa ketahuan. Gara-gara itu malaikat nggak mau masuk.
Sebagian orang dengar hadis ini langsung dia beli anjing, dia taruh di rumahnya supaya malaikat nggak malaikat rahmat mau masuk, malaikat maut mau masuk. Kade, malaikat menjabut nyawa tetap dicabut nyawanya dia dalam keadaan lagi meremehkan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Teringat cerita Habib Ali Jufri minggu kemarin di mana, di PCNU atau di Istiqlal, lupa. Istiqlal nggak ceramah, di Istiqlal, tapi bukan pas lagian tabligh akbarnya, pas pertemuan Muktamar NU-nya. Beliau cerita tentang Al-Habib Muhammad Al-Haddar, tentang malaikat. Subhanallah. Kan kita tahu bahwasannya ada hadis yang berbunyi apa? Sesungguhnya ketika kita kumpul di dalam majelis zikir, Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, wahai para malaikatku, saksikanlah aku telah ampunkan dosa-dosa mereka. Pernah nggak dengar hadis itu? Sering kan? Habib Bawain juga sering kan? Allah menyaksikan kepada para malaikatnya, ya malaikati ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikatku bahwasanya aku telah mengampunkan segala dosa-dosa mereka. Tiba-tiba ada satu malaikat yang nyeletuk sama Allah. Apa kata malaikat tadi? Ya Allah, banyak orang yang hadir dalam majelis zikir itu, majelis ilmu itu, yang tidak tulus niatnya karena engkau. Banyak di antara mereka yang hadir niatnya bermacam-macam. Ada yang niatnya karena ingin besek nahungkul, ada yang niatnya karena ingin nagih hutang sama teman, ada macam-macam ya Rabb. Kata Allah, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Dijawab sama Allah pertanyaan malaikat tadi, sesungguhnya mereka telah berkumpul dengan orang-orang yang tidak pernah merugi. Artinya walaupun niat mereka berbeda-beda, saksikanlah mereka keluar dari majelis itu pun aku akan ampunkan dosa-dosa. Nah, Habib Ali Jufri cerita, ketika Habib Muhammad Al-Haddar menyampaikan ceramah ini di depan umum, ada orang kampung dari bangsa Arab di Hadramut. Dia ketika dengar hadis ini dia teriak, "Resek banget tuh malaikat, pakai komentar-komentar," katanya. Gitu. Kata Habib Muhammad Al-Haddar lagi ceramah, Habib juga bilang sama orang Badui tadi, orang kampung tadi, "Wahai Habib, resek banget," katanya itu malaikat, pakai nanya-nanya katanya. Kata Habib Muhammad Al-Haddar, golil adab nih, maksudnya kan nggak pantas dia ngomong gitu sama malaikat kan, ada min su'il adab, nggak adab. Tapi itulah orang-orang Badui yang luar biasa sekali, mereka kadang polos apa adanya ya, berbicara apa adanya. Habib Muhammad Al-Haddar tersenyum aja ngeliat ngomong dia seperti itu. Maksudnya dijelasin kemudian sama Habib Muhammad Al-Haddar tentang bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan gara-gara pertanyaan malaikat tadi bisa menjawab setiap kegundahan kita. Kata Habib Muhammad Al-Haddar, dibalikin, coba bayangkan kalau itu malaikat nggak nanya sama Allah, siapa yang menjamin para hadirin yang hadir majelis kalau niatnya nggak karena Allah diampunin? Harusnya bersyukur. Tapi Muhammad Al-Haddar, kamu harusnya bersyukur sebab malaikat itu bertanya, kamu jadi tahu setiap orang yang hadir majelis niat nggak niat pasti dapat ampunan Allah Subhanahu. Harusnya bersyukur sama malaikat tadi. Ya, jadi malaikat itu jumlah bilangannya banyak. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab-kitab tauhid yang lebih tinggi, nanti diceritain ada malaikat tubuhnya ini Allah bikin dari dua zat. Satu dari salaj ini apa? Batu es batu, salaj. Dingin aja sebelah kanan, sebelah kirinya Allah ciptakan lagi dari api yang sangat membakar. Kedua ini nempel malaikat ini. Malaikat ini dalam satu tubuhnya apa? Bertempel antara batu es dan api. Batu esnya tidak mematikan api, apinya tidak melelehkan batu es tadi. Tugasnya malaikat ini setiap hari berdoa sama Allah, ya Allah, satukanlah hati orang-orang yang beriman sebagaimana engkau satukan antara api dan batu es. Setiap hari doanya dia gitu. Bagi orang-orang yang berimannya, bukan Islam. Islam banyak tapi belum tentu iman. Tapi kalau orang iman udah pasti dia masuk kategori doa malaikat tersebut. Ya. Dan yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Siapa yang pertama? Jibril, Mikail, Israfil. Israel ini ulama yang menamakan. Dalam Al-Quran namanya bukan Israel, Malakul Maut, malaikat yang membawa mematikan seseorang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Quran namanya Malakul Maut. Apa ayatnya dalam Al-Quran? Malakul Maut allati
Pokoknya dalam Al-Quran bahasanya malakul maut, bukan Israil. Israil ini bahasa daripada ulama-ulama yang mereka dapat dari athar. Ada yang mengatakan Israil, Azrail, berbeda-beda tuh. Kemudian siapa lagi? Raqib, Atid, Malik, Munkar, Nakir, Malik. Semua 10 para malaikat ini semuanya pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril, udah jelas tiap hari ketemu sama Nabi Muhammad. Sampai kita dengar ceritanya di Isra Mi'raj, malaikat Jibril mengatakan, ayatruku fi misli hadzal waqt khalil bi khalil, katanya. Apakah di waktu-waktu seperti ini sang sahabat akan meninggalkan sahabatnya? Nah, itu kepada malaikat Jibril ucapan Nabi itu. Kan Jibril udah pasti ketemu. Kemudian siapa lagi? Jibril, Mikail. Mikail ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mikail ini Nabi ketemunya dalam riwayat ketika di Taif, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan untuk menghancurkan 2 gunung kepada penduduk Taif. Ini malaikat yang menjaga gunung ini ditemenin sama Mikail. Jibril, Mikail. Kalau Israfil ya, Nabi dalam Isra Mi'raj ketemu ngelihat trompet sangkakala, nanya sama malaikat Jibril, "Na'am." Kemudian Atid sama Raqib Atid, "Na'am, kula yom." Raqib Atid. Sama Munkar Nakir, jelas. Munkar Nakir di alam barzah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik Ridwan dalam Isra Mi'raj ketemu semuanya sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Ya. Bahkan dalam satu riwayat lagi dikatakan, setiap kita nyenengin hati orang lain, dari rasa kesenangan itu Allah ciptakan 1 malaikat. Bayangkan tuh. Bahkan dalam athar dikatakan kalau kita wudu dalam keadaan benar, wudu kita benar nih. Wudu kita sesuai ketentuan fikihnya, kita benar-benar wudunya dengan adab-adabnya, maka setiap tetesan air wudu tadi yang jatuh itu bikin 1 malaikat Allah yang minta ampun buat kita. 1 tetesnya. Makanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i makruh hukumnya mengeringkan air wudu. Mengeringkan air wudu tadi. Hukumnya makruh. Ya, tidak dianjurkan kecuali bagi yang sakit mungkin karena kedinginan yang terlalu dan lain sebagainya. Nah, itulah tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kenal Jibril, dan malaikat Jibril ini kata Imam Suyuti, wa annahu yahduru mautu man yamutu ala wudu. Kata Imam Suyuti, malaikat Jibril ini akan menghadiri seorang jenazah yang ketika meninggalnya dalam keadaan berwudu. Jadi usahakan kita kalau lagi dalam keadaan tidak suci, segeralah bersuci. Ya, karena ketika kita meninggal dalam keadaan bersuci, jenazah kita akan diantar, bahasa nama diiringi sama malaikat Jibril. Naon manfaatnya? Banyak. Ibarat kalian mau bertemu dengan ulama besar, misalkan ketemu ulama besar di Jakarta, tapi kalian datang sendiri, bisa nggak ketemu sama ulama besar tadi? Mungkin kalaupun bisa, ya nggak terlalu dikenal, ya biasa wae gitu kan ya. Tapi kalau diantarnya sama ulama besar juga, wah beda tuh. Iya kan? Maka ketika kita meninggal diantar malaikat Jibril ke alam kubur, wah Munkar Nakir geus kieu lah, hormat. Jibril yang nganterin, beda nih, spesial. Ya kan? Maka jagalah wudu di dalam setiap waktu. Naam, itu tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib beriman kepada kitab-kitab yang turun dari langit dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Dan jumlah kitab-kitab ini banyak. Di dalam sebuah hadis yang dhaif dikatakan bahwasannya kitab-kitab itu jumlahnya ada 104. Jumlah kitab-kitab yang turun ke muka bumi ini ada 104. Yang wajib kita ketahui secara detail hanya 4. Apa saja? Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an atau Furqan, Al-Quran. Banyak sebenarnya pembahasan tentang kitab ini, panjang, kita lewat aja. Kemudian wajib beriman kepada Rasul, wajib beriman kepada Rasul, ya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beriman kepada Rasul, para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hum afdhalu ibadillah. Tadi kita udah tahu tuh para malaikat-malaikat Allah yang dengan keunikannya, dengan ketakjubannya dan lain sebagainya. Tapi kita tetap sepakat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, makhluk yang terbaik di hadapan Allah adalah para nabi.
Ya, para nabi lebih afdal daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih afdal daripada nabi dan rasul adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Bi an ta'taqida anna Allah taala arsala lil khalqi rasulan rijalan la ya'lam adaduhum illallah. Ya, kita harus meyakini bahwasanya Allah mengutus utusannya ke muka bumi ini dari kalangan laki-laki. Enggak ada nabi perempuan. Nabi dari kalangan laki-laki. Dan nabi nggak ada, nabi atau rasul nggak ada dari kalangan perempuan, ada hikmah yang besar. Ya, salah satunya karena banyak yang dimiliki oleh perempuan di waktu-waktu tertentu yang menyebabkan mereka nggak bisa kemudian menjalankan perintah mereka sebagai rasul. Tiba-tiba ada peperangan terjadi, ternyata perempuannya haid, gimana? Itu perempuannya lagi hamil, kan nggak bisa. Maka hikmahnya banyak ketika Allah Subhanahu wa taala memilih hanya kaum laki-laki dari kalangan rasul dan anbiya dan para nabi, ya. Dan jumlah mereka banyak sekali. Ada di dalam riwayat hadis yang dhaif bahwasannya, kalau kitab tadi enggak dhaif, hadisnya sahih ya. Di dalam riwayat yang dhaif ada perkataan dari hadis tersebut dikatakan jumlahnya para rasul itu ada yang mengatakan 313 rasul ya. Rasul itu 313. Ada yang mengatakan 315. Tapi kalau anbiya jumlahnya ada kurang lebih 124.000 para nabi. Subhanallah, 124.000. Yang wajib kita imani ada berapa? 25. Kenapa hanya 25? Karena 25 itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lagi-lagi kembalinya kepada Al-Quran. Adam sampai diawali dari Adam dan diakhiri kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Nah, dan daripada Rasul itu yang paling baik daripada Rasul ada berapa? 5 ulul azmi. Ya, ulul azmi itu ada 5. Siapa aja ulul azmi itu? Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Nuh, Nabi Muhammad sallallahu ala alihi. Dan yang paling afdal dari ulul azmi adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Kemudian setelah itu rasul-rasul yang lain, dan setelah itu baru para nabi-nabi yang lain. Dan mereka senantiasa berlomba-lomba di dalam mencari kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kita beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, fi yaumil akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena nggak ada malam lagi di hari itu. Jadi malam hari itu cuma ada hari aja, nggak ada lagi kita melihat matahari tenggelam ke barat. Kenapa? Karena tadinya terbitnya dari barat aja. Ya, kata Nabi, bertaubatlah kepada Allah selagi matahari belum terbit dari barat. Ya, sekarang matahari terbitnya di mana? Di mana matahari terbitnya? Di wajahmu. Matahari terbitnya dari timur. Nah, matahari terbitnya dari timur. Kalau hari akhir, matahari terbitnya dari barat. Artinya wajib beriman kepada akhir, kita wajib mempercayai dan wajib kita meyakini adanya hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut, termasuk adanya hari pembangkitan, termasuk nanti adanya hari penimbangan, kemudian hari ditimbangnya amal, ada jembatan Shiratal Mustaqim, adanya kemudian neraka dan surga dan lain sebagainya. Itu wajib kita artinya mengimani hari akhir, kita meyakini kita akan berada di posisi itu, maka persiapkan dari sekarang. Makanya ada sebagian hadis mengatakan, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamu kalau datang ke rumah. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakun khairan aw liyasmut, katakanlah yang baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, maka Nabi ketika ingin menghimbau suruh ngomong yang baik dan menghormati tamu, Nabi ikatkan kedua amal tadi dengan apa? Dengan hari Maksudnya apa? Kalau kamu muliakan tamu, ingat semua kebaikan kamu kepada tamu itu akan dibalas di hari akhir. Walaupun kau nggak rasakan kebalasannya di dalam dunia, ingat hari akhir akan terjadi, kamu akan dibalas di sana.
Begitupun ucapanmu. Mungkin ucapanmu hari ini nggak ada nilainya di hadapan sebagian orang. Kamu ngomong kebaikan nggak ada yang dengar. Kamu menyebarkan banyak kebaikan nggak ada yang mau mengikuti. Tapi ingat, tugasmu hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Dan ingat, semua ucapanmu yang baik itu akan dibalas nanti di hari kiamat. Maksudnya seperti itu ketika beriman kepada hari akhir. Naam. Kemudian yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita beriman kepada qadar bahwasanya segala suatu hal yang baik atau yang buruk itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tapi bahas qadar ini enggak usah terlalu dalam ya. Pokoknya yang namanya qadar itu catatan azali. Dari sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sudah Allah catat. Fulan bin Fulan pada tanggal 4 September 2022 jam 7 pagi lewat 15 menit akan menghadiri di Masjid Al-Maqam. Itu qadar. Sudah dicatat. Nah, pas kita ngelakuinya, itu qadanya. Kita ngelakuin di sini itu namanya qadanya. Qadarnya sudah ditulis, qadanya terjadi sekarang. Kejadiannya itu namanya qada. Nah, makanya Nabi mengatakan la yuraddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada, bukan takdir ya. Takdir enggak bisa tuh. Tapi kalau qada bisa dirubah. La yuraddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa kepada Allah. Takdirnya ternyata bakal kecelakaan di hari tertentu dan lain sebagainya. Pas di hari hak min 2 jam. Hak tuh hari ya. Kalau jam apa? Jakmin. Mendekati sekian jam mau kecelakaan, dia sedekah. Nah, jadi itu takdirnya dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering-sering melakukan perbuatan baik. Nanti kita bahas secara khusus deh tentang qada dan qadar ya, insyaallah pada waktu-waktu yang akan datang. Pada intinya kita makhluk di alam semesta ini bukan kita doang makhluk Allah, banyak makhluk Allah teh. Kita harus menyadari diri kita ini adalah salah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah, yang seluruh makhluk lain itu Allah ciptakan untuk mempermudah diri kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan dari benda-benda padat, tumbuhan, matahari, bumi, bulan dan lain sebagainya. Wasakhkhara lakum, dan itu semua Allah tundukkan untuk kita. Enggak ada istilahnya matahari ngambek kepada Allah ngelihat kita banyak maksiat kemudian matahari ngambek, "Geus urang moal terbit ayeuna." Enggak mungkin tuh. Mereka tetap tunduk sama kita semua, tetap membuat hari-hari kita berjalan dengan waktu dan kadarnya. Maka tugas kita hanya lebih memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya iman kita dan Islam ini lebih baik di hadapan Allah? Maka pembahasan selanjutnya akan membahas tentang makna la ilaha illallah, arti daripada la ilaha illallah. Dengan kita memahami arti la ilaha illallah, tujuannya mudah-mudahan iman kita lebih kokoh, Islam kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah nanti akan kita bahas tentang la ilaha illallah, karena di dalam Al-Quran pun Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha. Ini bukan la ilaha illallah semata, ada fa'lamnya, ada pelajari dulu, ketahuilah dulu bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Padahal Nabi udah tahu belum Tuhan itu Allah? Tahu belum? Tahu belum? Tahu lah, karena Nabi dapat wahyu. Tapi Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, fa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi ada sebagian orang ahli zikir la ilaha illallah ini, mereka nggak mau belajar, pokoknya mah zikir lah, ngaji terpenting lah, masuk toriko. Nggak gitu juga. Ngaji dulu yang benar, pelajarin syariat yang benar dulu. Setelah syariatnya benar, baru nanti kita masuk ke dalam thariqah, kita baru nanti ikut kepada nahqadanya para ulama-ulama al-mursyidun dan sebagainya. Tapi pelajarin dulu, fa'lam, ketahui dulu makna la ilaha illallah itu apa. Makna la ilaha illallah artinya bukan sebagaimana kita hanya ketahui tiada Tuhan selain Allah. Makna itunya luas, ada makna dan punya tingkatan-tingkatannya. Kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam